Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Odi Yoga Priatmaja dari Prodi Elektronika dengan NIM 004. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi dan pembacaan materi mengenai analisis uji bedah atau komparasi menggunakan aplikasi IBM SPSS. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami bagaimana cara melakukan uji perbedaan antara dua atau lebih kelompok data menggunakan metode statik serta bagaimana menginterpretasikan hasil output yang dihasilkan oleh SPSS. Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis, mulai dari memasukkan data, memilih jenis uji beda yang sesuai, menjalankan analisis di SPSS, hingga membaca hasil output. Baik, langsung saja kita mulai proses analisis di aplikasi SPSS. Sebelum melakukan analisis, di sini saya akan membacakan sebuah materi mengenai analisis uji beda atau komparasi. Analisis perbandingan komparatif adalah teknik analisis yang digunakan untuk melihat kecenderungan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel data. Analisis komparasi atau causal komparatif rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel data sering juga digunakan untuk menguji hipotesis penelitian eksperimental. Namun, dalam praktik ini terdapat beberapa perbedaan antara analisis kasual komparatif dengan analisis eksperimental. Di antaranya, yang pertama, kategori sampel kasual komparatif. Individu tidak dipilih secara acak, tetapi dipilih karena mereka tergolong kelompok. Yang selanjutnya, eksperimental. Di sini individu dipilih secara acak untuk dua atau lebih kelompok. Yang kedua, dengan kategori perlakuan. Yang pertama, kasual komparatif. Penelitian tidak dapat memberi perlakuan pada variabel bebas. Yang kedua, eksperimental. Peneliti memberi perlakuan pada variabel bebas. Yang ketiga, dengan kategori pemilihan sampel kasual komparatif. Sampel acak dipilih dari dua populasi yang sudah ada. Yang selanjutnya eksperimental, sampel acak dipilih dari populasi tunggal. Sebelum dilakukan analisis kasual komparatif, data yang akan diolah harus memenuhi asumsi normalitas dan asumsi homogenitas. Terdapat beberapa jenis analisis kasual komparatif dalam statik parametrik, diantaranya uji beda mean satu sampel, uji beda mean 2 sampel atau lebih, uji beda proporsi satu sampel, uji beda proporsi 2 sampel, uji beda varian satu sampel, uji beda varian 2 sampel. 10.1 Uji beda mean satu sampel atau t-test. Uji ini digunakan untuk memenuhi perbedaan mean atau rata populasi atau peneliti terdahulu dengan mean data sampel penelitian. Jenis data yang digunakan harus berskala interval atau rasio untuk menentukan beberapa nilai T empirik. Gunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan
X min P O per SD per akar N. Keterangan T di sini nilai T empirik dan X sama dengan rata empirik. P per 0 di sini menandakan rata populasi atau penelitian terdahulu. SD di sini menandakan simpang baku. N di sini menandakan banyaknya sampel. Contoh 10.1. Diketahui populasi mahasiswa berprestasi sebanyak 40, memperoleh skor tes potensi akademik atau TPA sebagai berikut. Dari data tersebut diketahui rata skor TPA-nya adalah 110,35 dan simpangan baku 19,160. Untuk membuktikan hasil tersebut diambil sampel secara random. Ternyata ratanya yaitu 117,25. Dengan data di atas, apakah dapat disimpulkan bahwa rata skor TPA memang 110,35 atau tidak? 10.2. Uji beda mean satu sampel dengan IBM SPSS. Uji beda mean satu sampel dengan IBM SPSS sangat simpel dan sederhana. Untuk itu, mari ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pastikan kalian di sini mempunyai aplikasi IBM SPSS sebelumnya. Karena di sini saya sudah memiliki aplikasinya. Yang pertama, di sini klik New Database. Yang pertama, maaf. Saya ulang share screen-nya. Kalian klik variable view. Terus ketikkan populasi pada kolom name. Populasi. Selanjutnya pada kolom desimal, set angka ke 0. Dan kolom lain diabaikan. Kemudian kita klik data view pada kolom populasi. Ketikkan 40 data. Contoh uji beda mean satu sampel. Manual di atas sebagai berikut. Terus 97
selanjutnya 111, selanjutnya 122, selanjutnya 116, selanjutnya 137, selanjutnya 92, selanjutnya 107, 76, 125, 102, 120, dan yang terakhir 95. Setelah seluruh data selesai diinput, selanjutnya klik pada Analyze, terus pilih pada bagian Compare Mean, lalu klik One Sample. Maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Setelah muncul kotak dialog sebagai berikut, pindahkan variabel populasi ke kotak teks variabel dengan cara mengklik kotak panah. Pada test value, ketik 117,5, 117,5. Sebagai rerata uji, lihat soal. Abaikan tombol-tombol yang lainnya dan klik OK. Maka akan muncul output uji beda mean satu sampel sebagai berikut. Seperti ini ya teman-teman. Kesimpulannya, karena nilai sig-nya 0,028 lebih kecil dari 0,05 tolak HO, maka dapat disimpulkan bahwa rata skor TPA mahasiswa berprestasi tersebut berbeda secara nyata dengan rata skor TPA populasi pada A sama dengan 5%. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu 10.3 tes, pretest, post-test, uji beda dua mean data berpasangan. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan setelah perlakuan. Jenis data yang digunakan harus berskala interval atau rasio. Untuk menentukan beberapa nilai T empirik, gunakan rumus sebagai berikut. Keterangan dari rumus berikut yaitu T di sini untuk menandakan nilai T, D digunakan untuk mencari selisih nilai post-test dan pretest. N di sini menandakan jumlah sampel. Contoh 10.2. Suatu eksperimen meningkatkan hasil belajar mahasiswa melalui metode X sebelum eksperimen dengan metode X dilakukan pretest dan setelah diberi metode X dilakukan post-test dengan soal yang sama. Ujilah dengan P sama dengan 5%.
Apakah metode X mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa? 10.4 pretest dan posttest. Uji beda sampel berpasangan dengan IBM SPSS. Ini karena tadi datanya sudah diisi, kita klik file, lalu pilih new, dan kita pilih data. Selanjutnya di sini kita klik variable view pada baris kolom pertama, klik variable view, lalu klik pada kolom name, ketikkan pretest. Lalu pada kolom desimal, set angka ke 0. Pada baris kedua kolom name, ketikkan posttest. Lalu pada kolom desimal, sama, kita set ke angka 0. Dan kolom lain kita abaikan. Selanjutnya, di sini kita klik data view. Pada kolom populasi, maaf, di sini kita ada kesalahan sedikit. Ternyata kita tidak perlu membuat file baru. Kita cukup menambahkan maaf. Ternyata kita cukup menambahkan kolom baru. Saya ulang share screen-nya. Ternyata kita tinggal mengklik variable view, lalu pada kolom kedua kita tuliskan pretest, lalu pada desimal kita set angka ke 0. Dan selanjutnya kolom ketiga kita isi posttest. Lalu sama pada tabel desimal kita set angka ke 0. Lalu setelah semua sudah diinputkan atau sudah diisi, kita klik data view. Pada kolom populasi, ketikkan 40 data contoh uji bedamian satu sampel manual seperti berikut. Yang pertama, 86. Kolom kedua kita isi 96. Kolom ketiga kita isi 104. Kolom keempat kita isi 100. Terus 143. Terus 136. Terus 175. Terus 155.
terus 117, terus yang terakhir 80. Lalu pada tabel post test, kolom pertama kita isikan 96, selanjutnya kolom kedua kita isi 186, terus 136, terus 126, terus 146, terus 196, terus 176, terus 156, terus 116, dan yang terakhir kita isi 86. Setelah seluruh data view eh seluruh setelah seluruh data selesai diinput, selanjutnya klik analyze, lalu sorot pada bagian compare mean, lalu klik pada bagian pirate sample test. Pirate sample test. Lalu klik, maka akan muncul kotak dialog seperti berikut. Selanjutnya, di sini kita pindahkan variabel post test ke kotak pirate variable di variabel 1. Pindahkan post test ke variabel 1. Kemudian pretest ke variabel 2. Pretest ke variabel 2 dengan cara mengklik tanda panah sebagai berikut. Setelah semuanya sudah kita pindahkan ke pirate variable, lalu di sini kita abaikan semua tombol-tombol yang lainnya dan kita klik OK. Nah, klik OK. Kita klik OK. Maka akan muncul output sebagai berikut. Perhatikan tabel pirate sample correlation di atas. Terlihat nilai korelasinya diperoleh sebesar 0,8138 karena ini merupakan sampel berpasangan atau berkorelasi. Kemudian perhatikan tabel pirate sample test di atas, diperoleh nilai T sebesar
2,42 dengan nilai SIK pada sampel uji kedua pihak sebesar 0,039. Nilai ini dengan nilai SIK pada uji dua pihak sebesar 0,038. Nilai ini sama dengan hasil perhitungan secara manual. Kesimpulannya, karena nilai SIK 0,038 lebih kecil dari 0,05, tolak HO, maka dapat disimpulkan bahwa metode X dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada V sama dengan 5%. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah atau tutur kata saya dalam pembacaan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.